Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Pratama, NIM 1809-30527. Saya akan membawakan materi tentang analisis lereng dengan metode numerik. Pendahuluan. Lereng merupakan suatu permukaan tanah atau batuan yang miring dan memiliki suatu sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Kemantapan stabilitas lereng merupakan suatu faktor yang sangat penting. Prinsipnya, tanah dan batuan dalam keadaan setimbang. Distribusi tegangan tidak terganggu. Penggalian, penimbunan, pengangkutan, erosi, dan lain-lain. Tanah dan batuan mencari keseimbangan baru. Persoalan kestabilan lereng merupakan salah satu persoalan yang sering dihadapi pekerjaan konstruksi dalam pertambangan maupun rekayasa sipil. Pada saat ini terdapat sejumlah metode analisis dan program komputer yang digunakan dalam analisis kestabilan lereng, mulai dari yang sederhana seperti metode keseimbangan batas sampai dengan yang rumit seperti metode numerik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan atau kestabilan lereng seperti sifat-sifat fisik, bobot isi, kuat geser, sudut gesek dalam kohesi, struktur geologi, mayor dan minor, diskontinu, geometri lereng, kondisi air tanah, faktor-faktor luar, getaran akibat blasting, beban alat mekanis yang beroperasi, dan lain-lain. Ini gambar seperti penerapan metode numerik dalam pertambangan. Dalam menganalisis suatu lereng, perlu mengetahui sifat fisik dan sifat mekanik. Untuk itu, perlu dilakukan pengujian laboratorium. Data sifat fisik dan sifat mekanik akan sangat berpengaruh dalam stabilitas suatu lereng. Longsoran yang terjadi pada tanah dan pasir umumnya adalah longsoran busur. Sedangkan unsur batuan adalah longsoran bidang, longsoran baji, dan longsoran topling. Pada gambar ini memperlihatkan suatu kriteria keruntuhan berdasarkan kriteria kekuatan gesek material menurut Moore Coulomb, terdiri dari dua komponen yaitu kohesi dan sudut gesek dalam. Numerical method. Metode konvensional hanya cocok digunakan untuk menganalisis lereng yang relatif sederhana. Untuk lereng dengan mekanisme keruntuhan yang cukup kompleks, lereng dengan material yang bersifat aristropi, lereng yang mempunyai karakteristik tegangan-tegangan yang non-linear, metode konvensional tidak dapat memberikan hasil analisis yang memuaskan. Oleh sebab itu, pada kasus-kasus yang rumit tersebut, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, maka analisis kestabilan lereng harus dilakukan dengan menggunakan metode numerik. Beberapa keuntungan lain dari penggunaan metode numerik dalam analisis kestabilan lereng antara lain yaitu dapat digunakan untuk menganalisis lereng dengan mekanisme longsoran yang kompleks. Kedua, kondisi tegangan dan regangan yang ada pada lereng dapat dimasukkan dalam perhitungan kestabilan lereng. Ketiga, berbagai macam kriteria keruntuhan baik yang linear maupun non-linear dapat digunakan. 4. Efek perkuatan pada lereng dapat dimasukkan dengan mudah dalam analisis kestabilan lereng. Kemudian slide selanjutnya, finite element method atau FEM. Dalam metode elemen hingga domain dari daerah yang dianalisis sebagai ke dalam sejumlah zona yang lebih kecil. Zona-zona kecil tersebut dinamakan elemen. Elemen tersebut dianggap saling berkaitan satu sama lain pada sejumlah titik simpul. Perpindahan pada setiap titik simpul dihitung terlebih dahulu. Kemudian dengan sejumlah fungsi interpolasi yang diasumsikan, perpindahan pada sembarang titik dapat dihitung berdasarkan nilai perpindahan pada titik-titik simpul. Selanjutnya, regangan yang terjadi pada setiap elemen dihitung berdasarkan besarnya perpindahan masing-masing titik sampul. Metode diskontinuum. Metode diskontinuum mengasumsikan domain dari daerah yang dianalisis
merupakan kumpulan dari blok-blok yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Blok-blok tersebut dapat mengalami pembuangan dari gaya-gaya luar serta dapat mengalami pergerakan atau perpindahan dalam rentan waktu yang tertentu. Permodelan diskontinuum cocok diterapkan pada lereng di mana mekanisme keruntuhannya dikontrol oleh adanya bidang-bidang tak menerus. Metode ini kadang-kadang juga disebut sebagai metode elemen diskrit. Dasar dari metode elemen diskrit adalah penerapan sistem persamaan kesetimbangan dinamik untuk setiap blok batuan. Kemudian sistem persamaan tersebut diselesaikan dengan memenuhi beberapa kondisi batas mengenai interaksi dan pergerakan dari blok-blok dapat dipenuhi seperti yang diilustrasikan pada gambar bawah ini. Metode elemen diskrit juga dapat memasukkan adanya interaksi non-linear yang terjadi di antara blok. Karakteristik utama dari metode diskrit elemen yaitu: pertama, sebuah elemen dapat mengalami perpindahan translasional maupun rotasional serta dapat terlepas atau terpisah ikatannya dari elemen lainnya. Poin kedua, kondisi kontak atau persentuhan di antara elemen akan berubah dan disesuaikan pada setiap proses perhitungan berlangsung. Distinct element method ditemukan oleh Jundal dengan menggunakan asumsi massa batuan sebagai blok yang tidak menerus yang dapat saling berinteraksi dan terdeformasi, hukum gaya perpindahan untuk interaksi, dan hukum pergerakan untuk menentukan perpindahan blok dalam kondisi tidak setimbang. Deformasi ditentukan dari proses diskritasi dari blok-blok ke beberapa elemen. Sangat cocok untuk keruntuhan translasional dan yang dikontrol oleh bidang-bidang diskontinu. Terima kasih.